Kangen atau tidak? Semuanya. Aktivitas tebak-tebakan Lentera pada bulan purnama tanggal 15 dimulai sekarang. Pemain terbaik malam ini akan mendapatkan Tongwing, permen gratis selama 3 bulan. Bagus. Silakan lihat teka-tekinya. Setelah semua orang menebak jawabannya, lepaskan kertas dari Lentera. Datang ke tempat saya untuk mendaftar. Orang yang memecahkan teka-teki terbanyak, inilah juara malam ini. Bagus. Ayo, bisakah? Kamu melakukannya jika tidak pergi menonton. Kamu melakukannya jika tidak pergi menonton. Tidak Masalah ada. dengan Chihua dan Feiyan. Kamu adalah pemilik toko. Jangan mengambil inisiatif. Saya sekarang sudah belajar untuk bermalas-malasan. Ini karena saya ingin menonton lampu bersama kamu. Ini bagus seekor. Burung terbang ke meja. Cubit ekormu dan melompat keluar dari sungai. Beli kebutuhan sehari-hari. Saya mengerti. Apa ini? Saya mengerti. Wan Jun tahu pertanyaan ini jawabannya. Adalah sendok. Apa jawabannya? Bukan begitu jawabannya. Benar? Selamat kepada Nona Lee. Menjawab pertanyaan pertama teka-teki ini dengan benar. Sangat bagus, saya telah Menyiapkan sesuatu untuk kamu. Apa itu? Kembang api bukankah? Itu kekanak-kanakan saya masih bermain kembang api ketika sudah tua sangat. Indah. Berapa umur saya masih bermain kembang api. Kemarilah. Berani menertawakan saya. Lalu pukul dengan lembut. Siapa bilang aku akan mengalahkanmu, AM? Aku ini kejam. Maka kamu tidak bisa lebih cocok daripada yang lain. Ya, aku. Istriku sangat baik. Cukup untuk mencium pipi aku. Aku nyatakan di bawah ini orang yang mengambil inisiatif malam ini. Nona Lee Wan Jun. Ada 20 teka-teki yang telah dipecahkan. Tuan Chu pasti milikmu. Nona Wan Jun mengambil inisiatif. Membuatku lebih bahagia. Tuan Chu, ternyata kekasihmu. Silakan Nona Lee. Nona Wan Jun, Tongkue Pavilion akan memberimu 3 bulan camilan gratis. Selamat-selamat kepada Nona Lee. Selamat.
God is perfect cat. Ya. Sangat luar biasa. Sangat bagus. Paman Hai, bisakah air ini dituang besok? Tuang air pada hari yang sama aku. Telah memutuskan aturan ini. Takut gelap. Aku takut hitam. Bagaimana mungkin? Atau aku akan pergi kamu tidak. Perlu aku akan pergi. Jika kamu tidak takut oleh Shirui sekali, aku tidak begitu takut hitam. Tolong pemilik toko. Bantu. Laut. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja pemilik toko. Berjalan. Cepat. Pemilik toko cepat. Ada apa? Kamu baik-baik saja, suamiku. Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Seseorang menyelamatkan nyawaku sekarang. Aku tidak terluka. Aku akan menemui orang itu. Menusukkan pisau gerbang kehidupanku kamu. Harus mencoba mengambil nyawaku ini. Sangat merajalela. Apakah mereka memiliki lebih banyak hukum Kapan kamu kerajaan? melihat seorang pembunuh membunuh seseorang? Hukum kerajaan memberitahumu. Hidup pemilik toko kami sudah cukup indah. Kemudian kamu baru saja mengatakan seseorang menyelamatkan nyawamu. Dari ini, Ini gelap dan lentera aku. Tidak melihat dengan jelas saat itu wajahnya. Masih tertutup. Tapi aku melihatnya mengenakan sepasang gelang perak itu. Terlihat sedikit familiar gelang. Perak itu. Datang. Minuman dewasa yang enak datang. Tuan Li. Bisakah kamu melakukan ini? Lentera dan bulan adalah malam ini. Sangat ramai. Gu Ping'an itu sekarang hampir berbalik ekor. Apa maksudmu apa? Pertunjukan baru saja dimulai. Tuan Li memiliki perintah. Paviliun Tongkue terlibat dalam kegiatan yang tidak pantas. Pemilik toko Gu Ping'an ditangkap segera. Paviliun Tongkue dimulai dari sekarang. Tidak, penutupan bisnis. Apa yang terjadi di sini? Tunggu dan tunggu. Apa yang terjadi dengan Kapten Zhao? Orang tidak bisa ditangkap secara sembarangan. Bawa Mirka pergi. Ayo pergi suami. istriku terbuka. Jangan khawatir tentang aku ketika kamu kembali. Bagaimanapun, semua orang harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Pertama dia menusuk pemilik toko. Kemudian dia ditangkap dan dipenjara ini. Semua untuknya. Jadi, masalah apa yang telah kita lakukan aku akan tahu. Hal baik tidak akan datang dengan mudah. Hal baik tidak akan datang dengan mudah. Tolong. Pemilik toko ayam muda, kamu bilang, kemarin Tong Pavilion masih ramai dengan orang. Bagaimana ini bisa terjadi hari ini? Pemilik toko tidak baik. Toko tidak akan masuk akal. Rui Gurung. Sifatmu benar-benar harus berubah. Suamimu di penjara. Mengapa kamu menggerutu? Jika aku jadi kamu, aku akan membawa orang-orang ini mencari cara lain. Kita saling baik satu sama lain. Apakah kamu masih istri bos? Bagaimana dengan itu? Pemilik Simen Tongkue Pavilion tidak menyebutmu diam. Kapan giliranmu berbicara? Apakah kamu akan keluar dari sini atau Aku tidak? tidak akan keluar. Tutup pintu. Apa yang harus aku lakukan? Kamu benar-benar berani Pukul bertarung. kamu sampai mati. Berhenti dan berhenti memanggil, biarkan berbicara. Aku akan memukulmu keluar-keluar. Gulungan. Kamu preman. Berani memperlakukanku seperti ini setelah makan hati beruang dan empedu macan. Aku akan pergi, aku akan meninggalkanmu. Gulungan kamu tunggu. Kalian memperlakukanku seperti ini hari ini. Gu Ping'an, jangan berpikir tentang itu. Apa yang kamu lihat pemilik toko? Berkeliling. Menungguku kembali. Tutup pintu.
Aku ingin mencari Tuan Li. Ambil kembali pemilik toko. Tuan Li jelas termasuk dalam geng Simen. Apakah kamu tidak akan jatuh ke dalam perangkap dengan uang? Ya kita harus pergi mencari Yo Sheng. Biarkan dia membantu memikirkan solusi. Zhou Sheng dan Xiao Kui Shenxi akan datang ke sini setiap hari untuk mendapatkan Camp Elon dan bertukar pesan. Sekarang kamu tidak boleh membiarkan orang lain melihat Yo Sheng datang ke toko kita. Kamu menghentikannya di tengah jalan. Lalu bawa dia ke sebuah halaman. Bagus. Fayan beritahu Chang Hai. Biarkan dia berjaga di restoran. Jika Xiao Cui ada di sini, bawa dia ke sebuah halaman. Kita akan pergi ke sana dan menunggu mereka sekarang. Bagus. Tuan Yo. Nona Bos Li, apa yang salah dengan ini? Tongshu Pavilion tutup setelah kekeringan. Pemilik toko kita telah dibawa pergi. Apa yang terjadi? Aliamin mengatakan bahwa acara malam ke-15 mabuk. Tuan Yo, saya ingin bertanya. Saya sudah memberitahu pemilik toko sebelumnya. Seperti 1000 emas. Apakah dia Nona Li? Dia ratu kecantikan Benar saya. Membantu Wan Jun memenangkan teka-teki malam itu kami. Bersama sepanjang malam. Saya mengerti. Tuan Li mengambil ini sebagai alasan bahwa suami saya pergi. Saya menyebabkan masalah untuk Direktur Gu. Saya benar-benar minta maaf. Tidak, ini bukan kesalahanmu. Ini adalah seseorang yang menjebak suami saya. Tugas paling mendesak adalah kita masih harus mencari cara untuk menyelamatkannya dengan cepat. Saya akan pulang dan menulis petisi sekarang. Biarkan Tuan Li memimpin saya. Ganti pemilik toko Gu kamu. Pikir menulis petisi akan membantu. Gadis kecil Cui. Nona Song, insiden Direktur Gu masuk penjara Hour. Nyonya mendengar tentang itu. Nona Li punya cara. Nona bilang ini. Masalah ini seharusnya sudah dibicarakan sejak lama. Tuan Chu, ini uang yang Nyonya Chu berikan padamu. Nona bilang, ambil uangnya dan segera tinggalkan Qiantang. Tidak perlu pamit lagi padanya. Direktur Gu telah membantu saya beberapa kali. Bagaimana bisa saya pergi sekarang? Saya tidak akan pergi. Kamu hanya seorang pencari tanpa kekuatan atau kemampuan. Bagaimana bisa saya menyelamatkannya? Tetap di sini hanya akan membebanimu. Kata-kata Nona Xiao Cui mungkin kasar atau tidak. Kalian saling mencintai sekarang, tetapi sulit untuk bertemu. Bagaimana kamu akan melindunginya di masa depan? Sekarang bukan saatnya untuk setia. Qiantang pergi dengan uangnya. Beritahu Yamen bahwa kami tidak bisa menemukan bukti apapun. Tunggu sampai pemilik toko keluar. Kami akan memberitahunya bahwa kamu pergi tanpa pamit. Ini adalah langkah yang tidak berdaya. Sekarang ini adalah... Saya Cuzeng, saya bersumpah ini adalah alamat daftar emas tertentu. Kalau tidak saya, tidak akan punya muka untuk bertemu denganmu dan Wan Jun. Gadis kecil Cui, saya ingin bertemu dengan nona-nonamu. Bisakah kamu merasa nyaman? Nona Song akan memberitahumu Nona. Saya juga dikurung. Belum lagi rumah sekarang. Bahkan jika dia hijau dia tidak bisa keluar. Kecuali kau bisa menemukan cara untuk datang. Saya punya cara. Kakak Xiao. Pisau. Menelan bunga. Kakak Xiao. Anak-anak sudah tidur. Mengapa kamu di sini? Pada hari festival Lentera ke-15, pemilik toko diselamatkan oleh seorang pria bertopeng. Kamu? Gelang perak kecilmu terlihat dia. Melihatnya si. Pemilik toko mengenaliku, karena kebaikannya aku tidak bisa. Berdiri dia melihat kematian dan menolak menyelamatkanku. Dia di penjara. Penjara. Sekarang hanya Nona Li yang bisa menyelamatkannya. Aku ingin masuk ke kediaman Li, kamu harus menolongku. Ini rumah gubernur. Kamu punya solusi kan? Apa kamu takut ketinggian? Ini yang paling dekat dengan kamar tidur Li Wan Jun. Aku memanjat tembok dan sampai ke pintu kamarnya. Tapi begitu aku menemukannya ini, jalan buntu. Jika kamu tidak bisa melihat Nona Wan Jun, restoran kita adalah jalan buntu. Mengapa kamu mengabaikan hidupmu? Menyelamatkan pemilik toko juga. Kamu tidak mengerti, aku sudah berkelana begitu lama. Akhirnya mendapatkan rumah, aku harus terus. Berjalan, ayo. Ke sini. Sangat dekat dengan langit. Panggil Xiao Cui.
Bisakah Xiao Cui mendengarnya? Aku bisa mendengarku sekarang, biarkan Nyonya mendengarkan. Nona. Bagaimana kabar pemilik toko Gu sekarang kita? Belum melihat pemilik toko. Nona Li, kamu ingin menyelamatkannya kamu. Dengarkan, kamu bisa melakukan yang terbaik untuk bertemu Gu Ping'an. Katakan padanya setelah bertemu. Jangan bilang kamu kenal Yo Sheng kamu. Menebak teka-teki itu hari itu. Pemilik toko yang memberitahuku jawabannya secara pribadi itu. Tidak ada hubungannya dengan Yo Sheng. Ingat, sisanya serahkan padaku. Sangat bagus untuk tahu siapa yang paling Penting sekarang adalah bertemu pemilik toko. Kalau tidak, pengakuan dari Li Wanjun akan berbeda. Kakak Shirui ada di sana malam ini. Tapi tidak ada perintah Tuan Li. Tidak ada yang diizinkan mengunjungi penjara. Bersihkan yang tidak berguna ini. Maksudku, ayo kita panggil saja. Kamu gila. Jika kamu tidak ingin mati, pemilik toko akan mati lalu. Menurutmu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Siapa yang bisa membantu kita sekarang? Telan bunga-bunga itu. Besok kamu akan pergi bersamaku. Ada seseorang yang bisa. Pemilik toko. Nona Song ada di sini. Rui ada di sini. Tolong. Undang Nona. Rui. Mengapa kamu sudah berada di sini? Lama. Tidakah kamu melihat selamat datang? Pemilik toko simen. Saya tahu wilayahmu dan Chai Diesuan tidak memiliki hubungan bisnis. Tapi suamiku ada di penjara, saya ingin masuk penjara. Juga minta pemilik toko simen untuk melepaskan agar lebih mudah melakukannya. Jika kamu punya syarat, katakan saja. Begitu saja. Rui. Ini bukan masalah biaya keluarga. Simen kami memiliki bisnis besar, mereka tak peduli sama sekali tentang uang. Yang penting adalah menangani kasus Tuan Li. Saya akan bisa pergi ke belakang. Ini tidak sesuai aturan saya. Tahu kamu bisa bicara di depan Tuan Li, saya memukulmu seperti itu waktu lalu. Itu kesalahan di wilayah kita. Kali ini kamu pikir saya memohon padamu. Saya memukulmu seperti itu waktu lalu. Itu kesalahan di wilayah kita. Kali ini kamu pikir saya memohon padamu. Apa dengan Rui ini? Sederhana dan simpel ini. Sangat sulit untuk dikatakan. Yang paling penting adalah pertanyaan. Berapa banyak hubungan manusia akan terlibat dalam hal ini? Apa kamu tahu? Tapi ini bukan tidak mungkin. Kecuali... Tidak ada apa-apa. Kecuali kamu menjadi selirku. Kamu sedang bermimpi. Apakah Tuan Gu masih hidup atau sekarat di penjara? Tahu. Aku akan mengirim seseorang untuk menemuinya suatu hari nanti. Ubah keadaan aku. Benar-benar berjanji padamu. Kemudian berikan aku tong pavilion. Ini adalah warisan leluhur Gu Ping'an. Aku tidak bisa memutuskan ini. Tidak boleh ini, tidak boleh. Apakah kamu punya niat tulus? Aku tidak bisa mengurus urusan Gu Ping'an. Dan sebagainya. Baik, aku berjanji. Ini adalah surat tanah dan kunci untuk Tong. Rui, pavilionmu kamu hanya punya satu batang dupa. Katakan sesuatu cepat, suamiku. Suamiku. Nyonyaku. Bagaimana kamu bisa datang? Aku. Ingin melihatmu. Jadi aku pergi meminta gerbang barat.
Kamu sangat bodoh. Mengapa kamu memohon padanya? Apakah dia menyulitkanmu? Tidak. Tapi aku memberinya surat tanah dari tongke pavilion aku. Benar-benar tidak punya pilihan. Maaf suamiku. Tidak apa-apa surat. Tanah itu hilang sudah hilang. Seberapa penting pun surat tanah itu tidak lebih penting darimu. Baik, jangan menangis. Bicara tentang ini aku datang dan ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Li Wangjun akan pergi memohon pada kita. Biarkan Tuan Li membebaskanmu. Jadi kamu harus bilang bahwa kamu tidak kenal Chu Sheng. Jawaban untuk Riddle Club adalah memberitahu Li Wangjun sebelumnya. Itulah mengapa kamu dapat juara pertama. Ingat. Ingat. 18 sub ini. Aku secara pribadi memberimu rantai. Bawa ke kuil dan bukalah. Kamu punya ide di tubuhmu. Nyonya Lau punya masalah. Gu Ping'an. Ingat. Kamu adalah cintaku aku. Akan mencari cara untuk menyelamatkanmu. Tunggu sampai kita melewati kesulitan ini. Mari kita bertukar tempat. Bangkit bersama. Selama kamu bisa keluar dengan selamat aku berjanji. Aku akan membuatnya di masa depan seorang wanita yang baik dan berbudi. Tidak akan mengganggu lagi. Apa yang bisa kukatakan? Selama kamu adalah dirimu, terlepas dari penampilan. Aku mencintai segala hal tentang suamiku. Nyonyaku. Baiklah, jangan menangis. Berhenti menangis. Hampir hilang cepat. Datang berjalan. Berjalan kembali. Segera. Kembali cepat kembali. Ini dia nyonya menggantung diri di balok. Wangjun. Apa yang kamu lakukan? Turun sekarang. Turun segera lebih baik memecahkan giok daripada penuh dengan. Ayo, apa yang salah dengan ini kamu? Masih berani bertanya kamu? Tidak akan menjaga putrimu. Ini sangat tertutup sehingga aku tidak ingin hidup. Di mana ayahku di dunia ini kamu? Akan menodai kesucian putriku aku tidak. Lagi malu untuk hidup aku. Juga mendengar rumor. Untuk melindungi kesucianmu, cukup menguncimu di rumah putriku tidak? Memiliki kesucian apapun. Dia bukan ayahku, kamu hanya akan berurusan dengan Gu Ping'an. Dengan kesucian putriku. Aktivitas tongki pavilion basah kamu. Ingin berurusan dengannya. Apa yang harus kulakukan setelah pengorbanan? Tidak. Judul untuk saya. Anda pantas mati. Saya hanya seorang putri. Anda menggunakan dia sebagai senjata. Apakah Anda bertanya kepada saya? Ayah saya salah. Bagus Wanjun. Ayah segera memerintahkanmu untuk pergi. Kemudian Anda ingin membiarkan Gu Ping'an pergi. Ini. Jika Anda tidak membiarkan putrinya pergi, Anda tidak akan pernah jelas. Apakah Anda benar-benar ingin Wanjun dibimbing atau tidak? Mengapa Anda tidak membiarkan saya pergi? Biarkan Gu Ping'an pergi segera. Ya.
Ayah, maka Anda harus menepati janji. Nomor pemilik toko saudari Shirui keluar saya baru. Datang kembali. Baru saja kembali. Satu tempat tidur hilang. Apakah Anda masih terbiasa tidur? Tidak ada formalitas ketika dia pergi. Anda lebih baik memukul saya. Seperti kata pepatah, bab kecil lebih baik daripada yang baru terburu-buru. Sekarang saya mencintai, Anda untuk melihat orang sanggihan saya. Tidak punya kesempatan sama sekali. Tidak bersalah. Pemilik toko. Pemilik toko. Gu pengen tela dari Baskin dari Pendra. Saya tahu. Mengapa Anda begitu tenang kali ini? Tong pavilion ada di tangan saya. Bunga apa yang bisa Gu pengen hasilkan? Ini seluruh keluarga Gu. Adegan terakhir. Semua jatuh ke tangan Simen. Saya Simen memenangkan. Pertempuran muda ini memegang erat properti leluhur keluarga Gu di Kaifeng. Adegan terakhir keluarga Gu di Qiantang telah tertangkap. Anda dan Nona muda benar-benar pasangan yang baik sepahaman. Saya akan menulis surat kepada saudari saya sekarang. Bagikan kabar baik ini. Paman Hai berhenti di sini. Ini untuk saya, ini pisau. Pemilik toko. Saya tahu saya akan bisa keluar dari penjara kali ini. Anda telah banyak membantu. Saya juga tahu, terakhir kali saya dibunuh. Anda adalah yang tersimpan saya. Tidak tahu. Bagaimana Anda dapat membayar barang hemat hidup Anda kepada saya? Jadi jika Anda menginginkan saya, ingin mengundang Anda lebih dari. Meskipun Tongke Pavilion tidak ada lagi di sini, namun saya akan menemukan cara untuk mendukung semua orang Idu. Dan tak tahu pendapat Anda. Penjaga toko bersedia mengantar saya. Tentu saja saya melakukannya. Saya ingin mengundang Anda kembali. Meskipun Tong Pavilion tidak ada lagi di sini, namun saya akan menemukan cara untuk mendukung semua orang Idu. Dan tak tahu pendapat Anda. Penjaga toko bersedia mengantar saya. Tentu saja saya melakukannya. Dan tidak melihat kontrak yang Anda tidak. Harus percaya dengan penjaga toko. Penjaga toko I. Masih ingin minta maaf atas apa yang terjadi. Zaman ini sangat berbahaya bagi orang lain. Lebih cepat atau lebih lambat 1 hari. Kekuatan keluarga Oksimen. Pohon di Qiantang memiliki akar yang dalam. Hanya ditemukan Gan, meyakinkan bukti kejahatan. Hanya dengan begitu Anda dapat mengambil tindakan. Ngomong-ngomong, penjaga toko telah reputasinya dalam eksen. Anda lebih baik daripada Gu Qingfeng Yang. Nama Gu Qingfeng. No you know. Ini adalah ayah saya. Vimen mengatakan itu. Lebih mudah bertransaksi dengan Anda dibandingkan dengan Gu Qingfeng. Lady Said. Mereka mendapatkan sertifikatnya dari Pavilion Tongke. Tanyakan Master Gu apa yang harus dilakukan. Beritahu dia mencari. Cara menyingkirkan akar. Jangan lupakan masalah. Tapi inilah cara. Surat rahasia yang Master mengambil ada. Dimanapun. Apa yang Anda takut? Ketika satu-satunya orang yang tahu rahasia menghilang. Rahasia alami menghilang. Xiao Dean, saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Meskipun penjaga toko mengatakan Ragu saya. bahwa ayah saya pada saat itu, setelah dia dibunuh oleh seorang pengkhianat. Jasadnya tenggelam ke dasar sungai. Kamu punya jalan yang luas. Bisakah kamu mengirim seseorang untuk mencariku? Ini bukan masalah. Hanya saja, ada banyak perairan di dekat Qiantang. Bisakah pemilik toko tahu lokasi perkiraannya? Katanya ada kapal resmi yang tenggelam di sungai 3 tahun lalu. Apakah kamu pernah mendengarnya sebelumnya? Saya pernah mendengarnya. Kamu tahu.
Pemilik toko, 3 tahun lalu sebuah kapal resmi tenggelam di luar gerbang Fengshan. Kapal itu membawa utusan transisi dari Jiangnan saat itu. Saya tidak tahu apakah kamu membicarakan ini. Ini tepatnya itu adalah. Ayah saya di kapal itu adalah. Bagaimana kamu tahu ini? 3 tahun lalu saya memuat barang di dermaga di luar gerbang Fengshan. Dermaga ini adalah satu-satunya tempat untuk naik ke darat. Banyak kapal diparkir di sana. Saya mendengar bahwa kapal itu menghilang keesokan harinya. Ada banyak barang di kapal yang mengambang di air. Katanya hujan deras terjadi malam sebelumnya. Kapal itu terbelah dua oleh petir, sehingga tenggelam. Di luar gerbang Fengshan. Benar. Itu di luar gerbang Fengshan. Mari makan. Bersulang. Untungnya semua orang saling membantu. Baru kemudian kita bisa mengatasi kesulitan bersama. Saya akan menghormati semua orang dengan cangkir ini. Juga selamat datang kembali dengan Xiao Dao. Bagus. Bagus, ayo bersulang. Meskipun pavilion Tong telah hilang, di masa depan itu akan membuat semua orang di sini. Anggap saja sebagai rumahmu pemilik toko. Maka kamu akan pergi. Ada rencana baru? Haruskah saya memulai rencana untuk makan? Sudah makan? Benar. Xiao Dao dan Chihua keluar setiap hari untuk mencatat pesanan. Kirim lagi ke rumah. Setelah Chang Hai dan Shirui menyiapkannya, kami akan mengirimnya kembali. Jadi, kamu bisa tetap di rumah tanpa harus pergi. Sudah makan makanan dari Monie Pavilion kami belum? Kalau ini terjadi, apakah kita tidak lebih bebas untuk membuka toko? Maka aku tidak bisa banyak membantu. Bagaimana? Kakak Xiao Dao bisa mengurus akuntansi. Kamu kill bersamaku untuk mengambil pesan. Siapa yang tidak ingin melihatmu di Qiantang? Itu saja yang... Aku punya masalah. Siapa yang akan mengantarkan makanan? Untuk hadiah ini, tentu saja tim kamilah yang paling cepat dan paling tampan. Kamu di sini untuk mengirimkannya. Pertanyaan yang tidak biasa. Ayah, ketika kamu meninggalkan aku Tong Pavilion aku, selalu berharap bisa segera berkeluarga dan memulai usaha. Meskipun Tong Pavilion sudah tidak ada sekarang, aku bertemu seseorang yang bisa menemanimu seumur hidup mereka. Juga mendapatkan sekelompok teman yang berbagi suka dan duka anakku, punya rumah di Qiantang aku. Akan menemukan petunjuk yang akan membantumu melawan ketidakadilan. Jiwamu di surga dia. Pasti memberkatiku. Kenapa kamu tidak tidur sampai larut malam aku? Tidak bisa tidur terlalu. Banyak hal yang terjadi selama periode ini. Bahkan tidak ada satupun yang menemanimu. Aku bersamamu setiap hari dan lihat kasusnya. Penemuan baru dibuat langkah demi langkah. Aku juga akan senang untukmu. Shirui aku. Sangat merindukanmu aku. Tepat di depanmu. Maka aku juga sangat merindukanmu. Ketika aku di penjara aku selalu berpikir, kalau aku tidak bisa keluar, apa yang ingin kamu lakukan? Maka aku akan pergi ke pintu Yamen untuk menjual kue. Biarkan kamu di dalam, aku bisa mendengar teriakanku setiap hari. Apa yang kamu lakukan di tengah malam kamu tidak? Bisa melihatnya. Kami sedang mengamati tanda-tanda astrologi di malam hari. Mari kita lihat apakah besok akan hujan. Kalian berdua sakit aku.
Memulai layanan panggilan tali Tongkuege secara resmi. Pesan sekarang, pengiriman makanan rumah dalam setengah jam cepat. Dukungan reservasi. Tiga pesanan dikirim dan segera berangkat sebuah. Pesanan baru di sini. Bagaimana 2 langkah terlihat seperti bus ringan? Tidak mungkin aku. Baru-baru ini berlatih bela diri, karena aku tergila-gila pada setan. Kamu datang benar. Ada lebih sedikit tamu 2 hari ini. Kamu atur beberapa pemain. Pergi ke pintu untuk berteriak sang. Pemilik toko aku. Tidak berpikir itu perlu sang. Kamu pasti sudah pulang untuk makan. Apa artinya? Gu Ping'an membuat satu hal baru yang disebut Suo Chang. Sekarang pesan saja hidangan dari Tongkuege mereka. Selesai dan dikirim ke rumah aku. Baru saja lewat. Aku melihat masih banyak orang mengantri untuk memesan. Bagus Gu Ping'an kamu. Tidak bisa diam sebentar sang. Pemilik toko. Menulis Nona. Katakan kamu akan bebas masalah selamanya. Tidak perlu buru-buru. Aku harus. Bahkan jika dia kembali. Siapa namanya? Minta panggilan. Bahkan jika dia bertanya aku tidak. Bisa menelepon kembali sayap Tongkuege. Jelas 2. Terakhir yang terakhir. Nona lada permen. Nona lada permen. Ada juga ikan bas kukus dari daging babi dongpo dari pemilik toko Su. Ada juga persik panjang umur. Tidak ada lagi. 120 pesanan ini bisakah? Kamu selesaikan hari ini aku. Seharusnya tidak masalah jika kamu melakukannya sepanjang malam. Kalau sudah selesai. Bisakah aku menyelesaikan pengirimannya besok itu? Baik, aku akan mengirim lebih banyak orang besok. Pasti akan dikirim tepat waktu. Terima kasih atas kerja kerasmu malam ini Shirao dan Kang Hai. Kami akan merekrut orang besok. Tidak perlu pemilik toko. Ada daerah yang sangat terpencil di kantor membawa anak-anakku yang lebih tua, sejak aku masih jam tangan juga cerdas. Biarkan mereka pergi besok. Pasti akan menyelesaikan tugas-tugas itu akan. Lebih baik. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo kita lakukan. Bagus. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo kita lakukan. Bagus anak-anak. Pemilik toko sudah di sini. Cepat. Ayo jangan pakai rantai. Cepat dan cepat kamu. Harus mengirimnya dari pintu ke pintu? Perhatikan keselamatan pemilik. Toko tidak dalam keadaan baik pemesanan. 50 dari kemarin sudah dibatalkan. Apa? Apa yang kamu katakan? Daging-daging itu membutuhkan waktu lama. Masing-masing dari 50 pesanan ini. Hampir semuanya belum pernah terjadi sebelumnya pasti. Lagi-lagi ulah simen. Jangan khawatir. Hidangan apa yang dibatalkan sekarang? 13 siku dan 6 ayam sedang. Jovendong pork sepil mengkak song fish soup. 10 piring ikan lada bagus. Untuk meninggalkan hidangan ini bagus untuk mengirim yang lain segera. Dan beritahu tamu-tamu yang sudah membatalkan uang. Muka untuk pesanan sudah disetorkan dan tidak akan dikembalikan. Bagus. Apa yang harus kita lakukan? Ada begitu banyak hidangan aku. Melakukannya aku bahkan tidak tidur semalaman. Aku punya cara untuk membelinya. Ada tim konstruksi di luar halaman bangunan toko. Lebih dari 10 orang setiap hari. Kenapa kita tidak memberikan mereka hidangan ini? Jadikan sebagai hubungan manusia. Biarkan mereka membantu kami mempromosikan. Oke. Lakukan saja apa yang kukatakan dan kirimkan padamu. Tidak masalah aku. Akan membiarkan usaha bos sia-sia. Xiao Dao, aku akan ikut denganmu juga. Masih terlalu pagi pemilik toko. Kapan kamu datang? Kenapa kamu tidak mengetuk pintu? Aku terlala bersemangat sekarang. Aku akan kembali dan mengetuk lagi. Lupakan saja. Apa yang kamu buru-buru lakukan di pagi hari? Pemilik toko. Semua 50 pesanan di Tong Pejilian telah diambil kembali. Bana Miraka Langsang dan Tangkap Miraka Lengga. Tapi kami kehilangan 5 dari uang jaminan. Hanya 5 tael perak. Selama dia bisa menyulitkan Gu Ping'an. Langkah selanjutnya untuk musik toko. Bagaimana kamu berencana bekerja? Apa yang bisa Gu Ping'an temukan? Ini tidak begitu. Beberapa hari lagi, cuaca di Qiantang mulai panas. Masa kena? Mustahil untuk tetap segar. Aku akan merenovasi Tongkue Pavilion saat waktunya tiba. Bahkan apa yang dia sebut. Aku akan menyatukannya. Kamu benar-benar berpandangan jauh pemilik toko. Visi jangka panjang. Kemarilah. Bagaimana? Kirim semuanya. Kak Li dari tim konstruksi. Setelah makan siku kami, selalu memuji kamu.
Bilang bahwa makanan akan dipesan dari kami di masa depan. Benar-benar dikirim. Kepala KA. Suamiku, kami tidak buruk sama sekali. Tentu saja yang membuatmu menjadi koki nomor 1 di Kiantang. Datang. Apa yang kamu lakukan? Terima kasih atas kerja kerasmu belakangan ini. Aku akan memberimu pijatan. Omong-omong kami tidak punya banyak uang hari ini. Jadi jangan menyelesaikan skor. Lalu kamu waspada terhadapku. Kamu. Tapi, wanita, apakah kamu suka bertanya pertanyaan seperti itu? Ketika aku masih muda, aku selalu mendengar ibuku bertanya pada ayahku. Ayahku selalu menganggap ibuku menyebalkan. Suatu hari ibuku tiba-tiba berhenti bertanya aku. Ayahku tidak terbiasa. Lalu bagaimana dengan mereka kemudian mereka bersatu kembali? Maaf ini. Tidak apa-apa. Jika mereka melihat pavilion Tong pada hari pembukaannya kembali, mereka pasti akan sangat senang. Ini perlu dilakukan. Mereka masih harus mencari dalang di balik ayah yang difitnah. Aku minta maaf ayah. Ya, aku pikir akan ada hari seperti itu. Aku akan menemanimu ini. Jara melihatmu sangat nyaman. Serahkan dapur pada Changhai. Changhai sekarang sedang membuat masakan Kiantang ini. Sudah siap, aku tidak bisa keluar untuk berjalan-jalan. Tentu. Tolong temani aku melihat batu itu. Baik. Apa yang salah? Dia sudah dewasa sungguh. Pertunjukan besar. Dia adalah Dari pencetak gol ini. terbanyak. Bukankah ini pilihan nomor satu? Chu Chuangyuan ini. Zhou Sheng dia. Memenangkan juara pertama. Zhou Sheng berjalan. Kak Chu, tolong. Semuanya jangan terlalu sopan. Bisakah aku pergi ke ibu kota sebentar? Kita akan berpisah. Kamu sekarang adalah juara pertama. Setelah itu, kita harus lebih bergantung pada Tuan Chu. Apa kamu melihat? Miss Shirui sopan lagi padaku ya? Apa itu dewasa atau tidak kita semua? Satu keluarga. Ngomong-ngomong Kakak Chu, gunung tinggi dan jalan panjang, apakah perjalanan ini akan lancar? Aku Bingung saat pertama kali masuk ibu kota. Untungnya kakak Gu sudah mempersiapkan sebelumnya. Kalau tidak aku tidak bisa bergerak. Tuan Li sang pemilik toko di sini. Tuan Li. Katanya dia datang untuk menemui Tuan Chu aku. Juga membawa tim Suona. Kakak Chu, kenapa kita tidak menyambutnya langsung? Tuan Chu. Selamat kepada Tuan Chu juara kelas di sekolah tinggi. Hari ini, aku sengaja membawa putri kecilku untuk merayakan. Apakah perjalananmu lancar? Aku berharap yang terbaik untukmu. Dulu aku terlalu ceroboh. Kuharap You Chuangsheng tidak mengejutkan. Tuan Li, anak mudaku sudah lama mengagumi putriku. Semua orang tahu bahwa anak-anak muda itu masih muda, tidak ada kesempatan untuk berkunjung. Karena itu, banyak kesalahpahaman yang terjadi. Hari ini aku ingin You Zhuangyuan tidak perlu menjadi pepatah lokal. Gadis kecil bisa mendapatkan simpati. Ini adalah kehormatan keluargaku. Mari kita pilih tanggal untuk pernikahan. Tapi anak mudaku belum menerima jabatan resmi. Tidak apa-apa, kita bisa bertunangan dulu. Ketika kamu kembali ke ibu kota, kamu akan diberikan jabatan resmi. Mari kita menikah lagi. Kamu lihat menantumu. Sangat baik. Aku ingin mengadakan pesta tanya di pavilion Tongkue aku. Tidak tahu harus berbuat apa jika kamu ingin. Kakak Chu, kamu masih belum tahu. Pavilion Monikue ini karena suatu hal yang tidak pantas merebut aku. Takut. Ini mungkin kesalahpahaman. Aku akan segera meminta mereka untuk membuka kembali pavilion Tongkue. Biarkan pemilik toko membuka pintu untuk menyambut tamu. Tapi surat tanah di pavilion Tongkue hampir ditinggalkan oleh Simen. Apa yang harus saya lakukan? Ini tidak masuk akal. Saya akan memintanya untuk segera kembali. Pemilik toko. Mundur. Bukan Tuan Li. Apakah kamu tahu? Saya baru saja selesai. Saya menghabiskan ibai tail perak di sini dan di luar negeri.
Anda meminta saya untuk mengembalikannya. Paviliun Monique ini seharusnya adalah properti leluhur Direktur Gu. Apa yang salah dengan pengambil alihan paksa Anda? Maka Anda tidak bisa begitu murah Gu Ping-an. Anda berjanji begitu cepat. Pemilik toko simen saya tahu. Anda merasa dirugikan. Tapi juara Chu yang berbicara. Saya tidak bisa berdebat dengannya. Dia juara pertama setelah semua. Menantu saya akan menjadi menantu saya mulai sekarang. Lagi pula dia adalah orang khusus Anda. Paviliun Tongkue dibuka kembali hari ini. Semua hidangan diskon 50%. Silakan datang ke toko untuk mencicipi. Baik. Silakan datang ke sini, silakan masuk, silakan ada. Tempat duduk di dalam. Bekerja keras untuk waktu yang lama tak terduga Gu Ping-an lebih murah. Jadik and Itu Gon Pengington, pemilik toko Gu Ping-an tidak akan membatalkan konsekuensinya. Omong kosong. Saya bisa memberinya maaf. Makanan Anda. Pemilik toko, pekerjaan Anda sudah siap. Saya telah menyewa perahu nelayan. Bawa saudara-saudara and KR malam ini. Tunggu kabar saya. Hati-hati. Saya tidak di toko hari-hari ini. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan jika saya bisa membantu Cihua? Jangan khawatir, kami akan menjaganya untuk Anda. Itu Anda itu. Kamu, cari waktu sekarang. Hanya mengaku cintamu ke gadis lain tidak. Perlu buru-buru mendapatkan waktu. Lalu aku akan pergi dulu. Hati-hati. Pelan-pelan. Tuan Chu ada di sini. Tolong Tuan Chu. Kakak Chu. Kakak Gu sudah membuka usaha. Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah. Dapatkan awal yang baik untukmu. Kakak Chu sangat sopan. Silakan naik ke atas. Silakan. Minta aku bertemu hari ini. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku setelah Kakak Chu menjabat. Aku ragu untuk bertanya. Harap Kakak Chu sukses. Minta aku bertemu hari ini. Ada sesuatu yang ingin kamu katakan padaku. Setelah Kakak Chu menjabat. Aku ragu untuk bertanya. Harap Kakak Chu sukses. Kakak Gu tapi dia bilang dia baik-baik saja. Paviliun Monique ini adalah properti yang ditinggalkan nenek moyang ayahku untukku. Dia awalnya adalah utusan dari Sekte Imperial. 3 tahun lalu kasus pergi ke Jiangnan untuk menyelidiki garam khusus. Sayangnya kapal itu dibunuh dan dikubur di sungai. Ini terjadi. Beginilah kasus itu ditangani saat itu. Pengadilan mengirim kuil Dali untuk menyelidiki kasus itu. Tapi anehnya tidak ada petunjuk sama sekali. Pada akhirnya semuanya hilang. Aku selalu berpikir pasti ada yang salah dengan itu. Kakak Gu berharap aku bisa membantumu. Aku sudah mengunjungi banyak tempat akhir-akhir ini. Banyak petunjuk telah ditemukan. Mungkin ada konspirasi yang lebih dalam di balik garam ini. Aku ingin meminta Kakak Chu untuk bekerja sama denganku menyelidiki kasus ini. Temukan petunjuk. Biarkan pejabat mengambil kembali kasus itu. Aku mengerti. Tunggu aku melihat yang suci. Aku akan membawa situasi ke Qiantang. Laporkan ke rumah tangga resmi secara detail. Laporkan secara detail ke kantor resmi. Terima kasih Kak Chu. Aku akan menyajikan teh untuk Kak Chu bukan anggur. Bagaimana kalau begitu? Pemilik toko. Berhasil. Kamu datang tepat waktu. Coba hidangan baru ini. Ini. Dia beberapa hari yang lalu aku menangkap beberapa ikan di Danau Barat. Mereka kelaparan selama beberapa hari. Setelah dimasak rasanya mengerikan dengan saus asam manis, aku menemukan ini. Ikan menjadi lebih lezat. Ngomong-ngomong, aku ingin menamai hidangan ini ikan Danau Barat. Kak Chu silakan cicipi dulu rasanya. Manis ini, pantas menjadi koki nomor 1 di Qiantang. Makanan Nona Song. Unik di Qiantang. Ngomong-ngomong Kak Gu, Wan Jun dan aku akan mengadakan pesta berbagi dalam 10 hari. Berapa banyak masalah yang harus kamu khawatirkan? Kak Chu jangan terlalu sopan. Grup Gu Ping-an masih gagal memberantas akarnya. Hal kecil ini tidak bisa dilakukan ini. Sulit untuk membantu. Jangan salahkan Tuan Muda Nyonya. Aku melihatmu tumbuh kamu. Paling mengenalnya. Karena ini masalahnya aku. Tidak bisa melakukannya sendiri hanya. Suamiku yang punya sup. Suamiku. Gu Ping-an. Gu Ping-an Bu. Ping-an.
Aku di sini, aku di sini. Apa yang salah? Kamu tidak bilang kamu tidak akan menggangguku lagi. Aku bermimpi kamu kabur dengan wanita lain. Tuliskan surat cerai untukku. Bibi, aku tidak berani meminjam 10 keberanian dariku. Kemudian aku bersumpah. Oke. Tidak ada lain kali. Oke, dengarkan kamu. Sumpah tidak akan ada yang pasti aku tidak melakukan itu. Apa artinya kali ini? Kamu tidak tidur lagi siapa? Ini. Aku siapa pemilik toko? Xiao Dao, kamu belum kembali pemilik. Toko sudah membuat kemajuan. Kami berada di sungai di luar gerbang Fengshan sebuah. Tulang putih ditemukan. Memakai seragam di tulang sebuah. Tag pinggang diikat ke seragam itu. Dulu diikat dengan beberapa simpul sebelumnya, tidak dicuci. Terlihat. Ya itu. Tag pinggang ayahku kami. Menyelam ke dasar sungai untuk menemukan tulang putih. Menyelam ke dasar sungai itu diikat menemukan tulang putih ini. Pasti dibunuh dan ditenggelamkan ke dasar sungai. Di mana mayatnya sekarang? Kami meletakkan tulang di tepi sungai beberapa. Saudara sedang menjaga aku. Akan kembali dan bertanya padamu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cari tempat untuk menetap dulu. Aku akan pergi mencari Tuan Chu. Tolong dokter forensik untuk tes otopsi. Kenapa kamu tidak berhenti di halaman dulu? Rumahku dekat dengan gerbang Fengshan dan tidak ada yang akan tahu, tidak ada yang mengetahui. Shirui, kamu tidak keberatan. Apa yang aku keberatan ayahmu adalah ayahku dan otopsi membutuhkan tempat yang sepi. Rumahku adalah pilihan terbaik. Bagus, Xiao Dao membawa orang itu untuk mengangkut mayat. Semalaman Xiao Dao membawa orang itu untuk mengangkut mayat semalaman. Xiao Dao membawa orang itu untuk mengangkut mayat semalaman. Hati-hati. Aku mengerti, aku akan pergi dulu mayat. Telah ditemukan sekarang. Kita tinggal satu langkah lagi dari kebenaran aku. Berharap. Selanjutnya, cari cara untuk membuat pejabat mengulang kasus ini. Jangan khawatir, tidak. Betapapun sulitnya jalan ini, aku akan bersamamu. Tolong gadis, tolong. Coba hidangan baru di toko kami Westlake Vinegar Fish aku. Akan mencari gupingan. Siapa kamu? Kamu adalah orang yang dari Cave wanita yang terlibat dalam Guping An. Aku mendengarnya, aku mengingatkanmu tentang. Namaku Xiao Wanwan. Kakak Ping An dan aku, teman masa kecil. Ketika kami belum lahir. Jadi kami berdua menikah. Aku Song Shirui, aku tidak takut pada bumi atau bumi. Aku akan takut padamu, teman masa kecilku. Lalu mengapa kamu tidak menikah? Tahun partisipasi, pamanku mengalami kecelakaan. Kakak Ping An tidak selesai selama 3 tahun. Tidak akan ada jejak aku, hanya menemukan setelah bertanya itu. Adalah istri keduanya yang membawanya kembali dari keluarga Gu aku. Telah mencari lama sebelum menemukan ini. Tapi kami sudah menikah. Tapi bagaimana aku mendengar? Kau menikah di sana. Tidak ada 3 buku dan 6 ritual. Tidak ada mahkota Phoenix dan Rep ini. Juga dianggap pernikahan. Wan. Kakak Ping An aku telah melihatmu. Nona lama tidak bertemu tugas. Selesai dengan baik, Ning. Penjaga Ning, penjaga Wanwan kamu. Tidak mengatakan apapun sebelum datang. Kamu pulang gadis dari perjalanan sejauh ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi di tengah jalan? Bagaimana aku menjelaskan pada Paman Xia? Apakah
Si Men Miao tahu di sini di Kiantang Wanita. Kedua, Sejak aku pergi aku telah menaruh eyeliner di rumah Gu. Beberapa hari lalu si Men Miao menerima pesan. Keesokan harinya kami berangkat aku. Pergi ke Kiantang dulu untuk merampoknya dia. Keluar dengan cepat. Ernie di sini kali ini. Aku khawatir akan ada langkah besar. Kap Ping An, pulang ke Kaifeng bersamaku. Lagi pula ayahku adalah tuan muda dari kuil dari dia. Juga menyelidiki kasus itu saat itu. Meskipun buktinya tidak cukup, tidak bisa dipastikan. Tapi jika kamu punya bukti kami, pulang dan minta dia menulis memorial. Ulangi kasus ini. Jadi, apakah pamanku tidak punya kesempatan untuk membatalkan kasus? Paman Xia bersedia membantuku. Bersedia? Tapi kamu tahu ayahku dia. Memperhatikanmu tumbuh sejak kecil. Aku ingin kamu menjadi saudara iparku. Kap Ping An lebih baik bercerai dengan Nona Song, pulang ke Kaifeng untuk menikah. Jadi aku punya alasan untuk memohon padamu. Mari kita laporkan ke Kaisar untuk bertemu dengan keluarga resmi. Laut. Jadi kamu adalah agen rahasia yang dikirim oleh Nona Xia. Benarkah kamu? Diperintahkan untuk melindungi keselamatan pemilik toko. Ngomong-ngomong aku tidak melakukan hal lain aku. Tidak mengerti. Kakak Shrui kamu adalah istri pemilik toko. Mengapa dia begitu bangga dia bisa tinggal di kamar yang sama dengan pemilik toko? Kamu tidak naik dan memeriksanya ada. Cara untuk datang dulu dan kemudian datang. Lagi pula mereka bertunangan kamu. Memaksa pemilik toko untuk menikah. APA yang seladangan. Selama tidak berhasil pertunangan bukan apa-apa. Kamu dan dana pemilik toko. Benar ada suami aku. Khawatir apa yang kamu lakukan? Belum pemilik toko tidak. Sangat baik aku. Tidak mengerti. Tujuan Nona Xia datang ke Kiantang kali ini apa? Seharusnya orang yang mengambil pemilik toko. Tujuan Nona Xia datang ke Kiantang kali ini apa? Seharusnya orang yang mengambil pemilik toko. Nona saya akan mengantar Anda ke penginapan. Tidak. Terlalu banyak masalah hari ini. Tolong jangan salahkan saya. Saudara Ping An, apa yang saya katakan padamu hari ini? Tolong pertimbangkan lagi. Saya akan menunggu kabar darimu. Shirui. Tidak perlu menjelaskan. Saya mengerti semuanya. Lagi pula urusan Paman Gu adalah hal besar. Kalian sudah lama tidak bertemu. Tentu saja saya ingin mengingat masa lalu. Baik. Besok adalah pesta Tuan Chu. Berbagi dengan Nona Wang Jun. Ada hal baik yang bisa dilakukan di pedesaan. Mari kita istirahat cepat. Pemilik toko meminta berkah. Jangan tidak setia pemilik toko. Anda pemilik toko tidak bisa melakukannya, saya juga tidak bisa. Pemilik toko. Diam. Ya. Pemilik toko di toko itu tidak baik. Sesuatu yang besar terjadi. Pemilik toko, apa yang kamu lakukan? Hari demi hari. Apa yang salah dengan Gu Ping An? Bukan Gu Ping An. Bukan Gu Ping An mengapa kamu ribet. Ini adalah nyonya besar. Nyonya kembali. Tidak mengatakan lebih awal. Pemilik toko. Kakak. Cuaca panas. Kakak lihat. Mengapa tidak memberitahu saya sebelumnya? Saya akan melihat pekerjaanmu. Bagaimana itu dilakukan? Bahkan keponakanmu tidak bisa menyelesaikannya. Kakak. Saya hampir berhasil. Tapi siapa yang menyangka Chu Chuangyuan akan muncul dari tengah jalan? Ini membuat saya kehilangan semua usaha. Apa asal-usul juara minggu ini? Kenapa kamu tidak bilang sesuatu yang besar lebih awal? Kakak, aku tidak menganggap Zhou Sheng ini serius. Kupikir dia bukan ancaman bagi kita. Bukan ancaman.
Itu karena dia belum dipromosikan ke jabatan itu. Setelah dia menjadi pejabat dia, pasti akan menjadi pendukung Gupingan. Di mana kamu bisa tinggal di Semen Bank di Qiantang? Ya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Di sini. Chu Sheng tidak bisa tinggal lagi. Tolong. Mr. Chu sedang menunggu hari pernikahanmu aku. Akan mengambil anggur pernikahanmu lagi. Satu kata sudah diputuskan. Berjalan pelan-pelan. Tolong. Ada orang di sini. Cepat pergi. Jalan. Berani membunuh Chu Chuangyuan, kamu mati. Fayan. Benar. Jelaskan. Semen mengirimku untuk membunuh Chu Chuanyuan aku. Tidak ingin dibunuh dia. Tertangkap sekarang. Aku bebas. Maaf pemilik toko aku. Mencoba membunuhmu waktu itu. Aku juga melakukannya. Maaf kepada semua orang aku. Akan mendengarkanmu jika kamu ingin membunuh atau memotong. Fayan, kenapa kamu? Aku. Sudah kesepian sejak kecil keluarga. Semen mengadopsiku. Kunjungi aku di Dove Chote. Pembunuh yang dibesarkan oleh keluarga Semen disebut merpati. Setiap kali tugas disampaikan dengan merpati. Memulai diselamatkan oleh Hua Maluo. Itu tekadku kamu. Ingin menarik pemilik toko untuk bergabung dalam permainan. Tapi tidak menyangka. Menunggu sampai aku pergi ke sini aku benar-benar merasakan kehangatan rumah untuk pertama kalinya. Aku melihat merpati terbang di punggungnya beberapa kali. Tapi dia tidak berani menjawab panggilan. Saya menemukan bahwa saya terlalu baik hati. Lalu kenapa saya tidak melihat burung merpati sama sekali saya? Melihatnya saya. Selalu berpikir itu adalah anugerah Tuhan untuk kita. Jadi saya akan menangkapnya sekali yang saya bunuh hari ini saat ia terbang. Saya bilang kenapa daging ini begitu kotor saya. Tahu saya membuat kesalahan besar saya. Tidak berani meminta maaf kepada semua orang saya. Harus meminta maaf atas kematian. Fayan? Baik-baik saja saya. Tidak peduli siapa kamu sebelumnya. Tapi mulai hari ini, pekerjaanmu, Tong Wing telah diidentifikasi. Saya tidak menyangka Semen Bank punya otak seperti ini. Bukan Semen Bank. Bukan Semen Bank. Online ini kakaknya Semen Miao. Semen Miao. Kakak Chu telah melakukan banyak kejahatan hari ini. Fayan tandamu ini. Adalah tanda Yin Dan Yang ini. Selama kamu dari gerbang Yin Dan Yang, ada logo ini di sana. Bahkan Semen Miao juga memiliki cincin gerbang Yin Dan Yang. Gerbang Yin dan Yang. Di balik setiap dunia, semua anggota geng mereka sendiri menggunakan pola khusus sebagai tanda pengenalan satu sama lain. Oke, saya mengerti. Kamu pulang dulu. Jangan keluar baru-baru ini. Saya mengerti, terima kasih pemilik toko. Kakak Chu, tolong lihat. Siapa yang melakukan ini? Ini adalah sisa-sisa ayah saya. Itu karena puisi ini. Kapal Malangnya tenggelam setelah turun ke Jianganan. Setelah saya datang ke Qiantang, saya telah menyelidiki makna puisi ini. Tentu saja banyak petunjuk telah ditemukan. Sungai Qiantang berada di bawah Gunung Phoenix. Negara dikelilingi oleh kupu-kupu berwarna-warni. 10 mil sebelah barat gerbang Yin Yang. Emas dan giok dikirim ke Silver Frost. Di luar pintu Fengshan. Menurut penyelidikan saya, Yin Yang Gate adalah organisasi yang menjual garam khusus. Semua kapal dagang Qiantang harus berlabuh di luar pintu Fengshan. Jadi saya curiga, tempat perdagangan mereka ada di sini. Jadi emas dan giok ini diberikan kepada Silver Frost ini adalah Zaman yang menggunakan MS Perak dan Gayok sebagai Trike Mirka. Garam khusus diberikan. Bicara tentang ini, sebelum saya bisa memberitahu kakak Gu, ahli forensik memberikan saya hasil otopsi. Tolong Kakak Chu. Tidak perlu dikatakan. Kakakku berapa kali tolong bantu saya. Saya Chu Sheng bersedia melewati api untukmu. Pembunuhan ini gagal. Keluarga Semen pasti akan mengambil beberapa tindakan. Saya akan mengumpulkan bukti secepat mungkin. Meyakinkan Xiaoqing dari kuil Dali untuk menyelidiki kasus ini lagi. Tolong bantu saya dengan Kakak Chu. Saya akan mengucapkan selamat tinggal kepada Wanjun besar. Pergi sekarang.
Silakan masuk tuan tamu. Anda terluka, jangan biarkan siapapun memberitahu saya. Saya punya obat emas di istana. Saya akan memberimu obat. Tidak apa-apa, luka kecil buruk. Laut. Anda pergi ke dapur untuk melihat Shirui. Dia sendirian. Setelah saya di sana saya kembali lagi. Mengapa? Apa yang kamu pikirkan? Kakak Pingan, Anda sedang makan buah persik. Saya mengirim seseorang ke pasar pagi untuk membelinya pagi-pagi. Wan, apakah kamu bukan yang terakhir saya? Bisnis menunggu kamu membalas saya. Balasan saya katakan padamu kemarin. Saya pikir jawabanmu tidak mempertimbangkan. Kakak Ping An dan saya sebagai kekasih masa kecil ketika kita belum lahir. Jadi kita berdua menikah. Rasa manis. Nyonya saya. Sebenarnya aku ke Qiantang kali ini. Ada tujuan lain apa? Tujuannya ayahku. Dibunuh oleh pengkhianat. Aku datang ke Qiantang kali ini hanya untuk mencari bukti tidak ada. 3 buku dan 6 ritual. Tidak ada mahkota Phoenix dan Rep. Itu juga dianggap pernikahan. Kak Shirui Nona, Sia tentang pemilik toko. Kamu sama sekali tidak gugup. Ada yang membuatku gugup. Ya tidak ada, kamu harus gugup. Kalau tidak gugup kamu tidak akan bersembunyi di dapur. Kalau dia tidak gugup, aku tidak akan mengabaikan pemilik toko selama berhari-hari. Kalau tidak gugup kamu tidak akan Menelan. Kak Shirui, kamu tidak bisa lari dari masalah ini selamanya. Aku mengerti kebenarannya. Tapi Nona Sia bukan hanya teman masa kecil pemilik toko rumahnya, juga bisa membantu membalikkan kasus. Aku mengerti kebenarannya. Tapi Nona Sia bukan hanya teman masa kecil pemilik toko rumahnya, juga bisa membantu membalikkan kasus. Dan bagaimana dengan aku? Aku hanya seorang koki kecil. Dia adalah pemilik toko. Feiyan, biarkan aku sendiri sebentar. Jelaskan, apakah kamu melakukan itu saat Chu Xing dibunuh? Ini masih kasusnya Pak ini. Tidak adil. Tidak ada yang tahu ini. Yao Zhuangyuan adalah menantu yang berbakti. Meskipun yang muda berani. Kau tidak berani melakukan pengkhianatan seperti itu. Pagi ini, Chu Sheng datang ke rumahku untuk mengucapkan selamat tinggal pada Wan Jun. Bicara tentang pembunuhan. Wan Jun masih khawatir. Aku memperingatkanmu. Chu Sheng akan menjadi pejabat kekaisaran di masa depan. Gerakan kecil yang kau lakukan di hari biasa bisa diabaikan. Hal luar biasa ini. Jangan bingung. Ya. Orang dewasa. Belakangan ini para penjahat telah mengembangkan diri mereka di rumah. Apakah kamu berani membuka cabang di luar negeri? Tapi setiap orang bersalah karena memiliki harta. Lihat api masih menyala di tubuhmu. Aku membuat kesalahan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Aku harap pemilik toko simen tidak bingung. Orang dewasa harus berjalan perlahan. Kakak aku juga mendengarnya. Kami benar-benar berterima kasih kali ini. Ini sebelum Yao Sheng menjabat. Solusi Gupingan. Bukan begitukah? Aku sudah lama melawan Guping An dia. Tidak peduli aku merasa lelah meskipun dia tidak peduli. Setengah tahun sebelum dan sesudah aku tidak menghasilkan uang aku juga menangkap itu. Bingung. Jangan lupa. Siapa yang memberikan pukulan mematikan kepada Gu Chengfeng malam itu? Pukulan mematikan. Kakak. Karena ada risiko dalam melanggar hukum. Ini tidak ilegal. Mari kita pelajari. Semua hidangan. Tolong beri aku cicip. Hari ini matahari terbit dari barat. Kamu sudah memasak sendiri. Aku melihat istriku bekerja keras setiap hari sebagai suami. Bagaimana aku tidak bisa berpikir dari sudut pandang orang lain? Aku selalu memasak. Hari ini aku khusus mempelajari beberapa hidangan kecil. Coba kerajinan menjadi suami.
Tolong beri aku cicip. Seberapa bagus? Warna dan aromanya. Hanya rasanya seberapa asinnya. Asin. Tidak aku. Bertanya pada Chang Hai. Dia bilang hanya memasukkan setengah sendok garam. Sendok makan itu. Besar aku. Tidak berani menyerah lagi, aku sudah mencarinya sejak lama. Setengah sendok saja sudah cukup. Sepertinya, lain kali istriku akan mengajarku langkah demi langkah. Membuka restoran. Aku memikirkan arti makan. Makanan adalah hal terpenting bagi orang. 3 kali makan sehari itu biasa. Tapi kami sibuk seharian. Padahal hanya untuk bisa duduk dan makan dengan enak. Bukankah itu makanan terbesar? Apa yang lebih penting dari makan dengan siapa kamu? Makan denganku. Nonaku, kamu belum terlalu memperhatikan aku belakangan ini. Tapi aku marah padaku. Aku Tidak marah padamu. Aku marah pada diriku sendiri. Nonaku. Wanwan punya perjanjian nikah denganku. Kami tumbuh bersama. Tapi aku selalu memperlakukannya seperti adikku. Hatiku selalu bersamamu. Xiao Wanwan ingin membawamu pergi, bukan? Aku Tidak akan pergi dengannya. bagaimana jika bukan untukku tidak ada? Seperti Aku sudah memikirkannya beberapa hari ini. Kamu dan aku punya perjanjian nikah. Tapi aku seperti pencuri mengikatmu padaku. Aku akan mencari petunjuk bersamamu, tapi pada akhirnya aku tidak bisa menemukan apapun. Aku tidak bisa membantumu. Kamu lebih baik kembali ke Kaifeng dengannya. ini urusanku sendiri untuk membalikan hukuman ayahku. Meskipun kamu tidak mengandalkan keluarga Xia, aku juga punya caraku. Aku Juga punya cara. Apakah ada cara untuk menemukan Yo Sheng? Kampung halamanmu sedang berbicara dengan Chu Sheng dalam percakapan hanya berharap dia segera bertemu dengan orang suci. Tapi kamu juga tahu bahwa menaruh harapanmu pada satu orang itu sangat tipis. Adapun keluarga Xia, ini hanya sebuah peringatan. Lalu apa? Aku tak akan menyerah begitu saja dan meminta keluarga Xia untuk memberikannya. Gu Ping'an, apakah kamu masih muda atau tidak? Hatimu ada di sini bersamaku. Tapi lalu apa? Membantu kamu. Jika kamu menyinggung Xiaoqing dari kuil Dali, siapa yang bisa memutuskan untukmu? Lalu kamu akan mendorongku menjauh. Aku tinggal di Qiantang karena kamu. Sekarang kamu akan membujukku untuk pergi. Bahkan jika kamu berpikir aku meninggalkan keluarga Xia, aku tak bisa membatalkan keputusan tentang ayahku. Saudara Ping'an, aku mencarimu kemana-mana. Nyonya Song juga ada di sini. Saudara Ping'an melangkah maju untuk bicara. Apa yang terjadi? Saudara Ping'an, kamu sangat pintar tapi tak bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Terima kasih Wanwan. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku tak akan ikut denganmu. Mengapa Chu Chuanyuan dibunuh? Itu karena seseorang tahu kamu dekat dengannya aku. Tak ingin dia menjadi pendukungmu jadi. Malam itu Chu Chuanyuan dalam bahaya. Baginya itu adalah bencana. Jika kamu tak pergi aku, khawatir lebih banyak orang akan terlibat. Saudara Ping'an, apakah kamu? Apakah kamu benar-benar rela lihat orang-orang tak bersalah lainnya terlibat dalam konflik antara kamu dan keluarga Simon? Tentu saja aku tak mau. Aku sudah mempercayakan Yao Sheng untuk membantu. Kamu tak perlu menanyakan hal ini lagi. Ayah melihat berkas kasus kapal karam. Dia juga curiga. Pada hubungan antara keluarga, Ciyu dan keluarga Jika kamu pergi sendiri jangan katakan apa-apa lagi. Hanya masalah waktu sebelum kasus ini berbalik. Tapi kamu juga bilang alasan. Pamasya bersedia membantuku adalah karena dia ingin kamu dan aku menikah. Aku tak bisa setuju dengan ini. Aku tak akan merasa bersalah pada Shirui. Maka kau bisa melihatnya dalam bahaya. Aku punya caraku sendiri. Aku akan melindunginya. Chu Chuanyuan berhasil kabur dengan keberuntungan. Tapi Nona Song mungkin tidak seberuntung itu keluarga. Simon selalu menganggap nyawa manusia seperti biji sawi. Chu Sheng sebagai sarjana senior tak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi kau dan Suster Shirui, apa yang sedang kalian lakukan? Karena kau mendengar ini, maka kau akan mengerti bahwa aku benar. Apa? Menangkap Gu Ping'an saudara. Dan saudariku itu gila. Tuan Li jangan khawatir. Kami tidak tanpa alasan kami harus menangkap Gu Ping'an. Aku menyelidiki kasus Gu Qingfeng kapal tenggelam di pelabuhan tahun itu. Memang aneh. Siapa tahu jika kebenaran tentang garam istimewa itu ditemukan. Sulit untuk melarikan diri. Maka dia bunuh diri karena takut bersalah. Sekarang putranya ada di Qiantang lagi. Membuka restoran di masa makmur. Ini kebetulan berarti akar keluarga Gu di Qiantang ada di mana? Gu Ping'an banyak dipertanyakan. Tuan Li, tolong jangan periksa. Ini, Tuan Li, mungkin kau harus mempertimbangkannya. Jika kau memeriksa semuanya secara menyeluruh mungkin, kau tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Cukup tangkap Gu Ping'an. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyelidikinya guna menghilangkan masalah di masa depan.
saudara dan saudari. Tapi dia benar-benar memiliki kemampuan untuk memutarbalikkan hitam dan putih. Pagi besok, Gu Ping'an putra seorang penjahat. Aku mendengarkan dengan cermat. Nona Xia benar-benar ingin membawa pemilik toko pergi. Pemilik toko belum menyatakan pendapatnya. Aku akan mendengarkannya. Tapi situasinya tidak menunggu siapapun. Jika pemilik toko pergi bersama Nona Xia, apa yang harus bos lakukan? Aku. Harus menghentikannya jika tidak. Jangan pergi tak. Bisa dihentikan. Pemilik toko sedang membawa, tapi membalas dendam pembunuhan ayahmu. Maka kita akan melihat dua kekasih apakah. Kamu begitu terpisah? Dan begitu juga dengan saudari Shirui. Kenapa kamu tidak memperjuangkannya lagi sih? Pedagang sedang menjalankan misi membalas dendam ayahnya. Datanglah ke Qiantang ini, ditakdirkan untuk tidak bisa terperangkap oleh cinta anak-anak. Qi Hua benar. Jika dia benar-benar ingin menjadi istri bos, tinggalkan kesempatan untuk membatalkan kasus ayahku. Maka dia bukan orang baik. Semuanya, berdasarkan pemahamanku sang bos, akan membiarkan si pedagang pergi. Setelah aku pergi, aku dan toko-toko, memuaskan semua orang kita, harus melindungi istri bos dengan baik. Paman Hai, kamu juga ingin pergi. Tapi kamu juga bilang bahwa alasan mengapa Paman Xia bersedia membantuku adalah karena dia ingin kamu dan aku menikah. Aku tidak bisa setuju dengan ini. Aku tidak akan menyesali Shirui. Maka kamu bisa melihatnya dalam bahaya keluarga. Simen selalu menganggap nyawa manusia seperti mustar. Chu Sheng sebagai sarjana senior, dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Apalagi kalian berdua. Nyonya, apakah kamu sudah tidur? Nada bicaraku tidak terlalu baik sekarang. Aku akan meminta maaf padamu. Nyonya, kamu akan baik-baik saja setelah tidur. Hujan di luar, aku takut terlalu berisik. Kamu tidak bisa tidur. Shirui ini harus dikatakan bahwa hubungan suami istri sangat dalam. Sekarang aku meninggalkan surat perjanjian semua perak untuk membayar dosaku meninggalkan awal dan akhir. Kamu dan aku bekerja sama. Tongkue Pavilion telah dioperasikan hingga saat ini. Ada skala seperti ini. Jarang. Aku tahu aku pantas mati jika aku bersalah. Hal-hal di luar tidak cukup untuk menandingi. Jangan maafkan aku jika kamu mau istriku. Aku tidak ingin tinggal di suatu tempat. Untungnya istriku membawanya dan menikah. Mari kita buat perjanjian gentleman, kebenaran suami istri. Satu kata adalah tanda tangan dan segel.
Bahkan jika ada perjanjian gentleman sebelumnya, tapi aku tersentuh. Sekarang istriku telah menjadi koki utama di Qiantang. Kontrak pasangan berakhir hari ini. Gu Ping'an mundur pada kesempatan ini. Istri mungkin akan dipisahkan. Menyisir rambut si cantik dan menyapu alis dengan indah. Memilih pemimpin pejabat tinggi. Efek cantik dan harmonis aku. Takut aku tidak punya jaminan. Sukarela membuat artikel ini sebagai gambar. Aku berharap yang terbaik untuk istriku. Menangani kasus resmi. Menurut orang Qiantang, Gu Ping'an pemilik toko di Paviliun Tongkue, adalah putra tetangga Gu Chengfeng. Sekarang dia menanyakan pertanyaan padanya. Pemilik toko kami. Pergi. Apakah begitu tiba-tiba? Kapan itu terjadi? Pagi ini, Sejak Gu Ping'an melarikan diri karena takut kejahatan. Orang-orang datang untuk menangkap semua orang di Paviliun Tongke. Pelan-pelan. Kapten Zhao, aku tidak tahu apa yang suamiku lakukan. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Tia. Gu Ping'an, aku suami istri. Jika kamu ingin menangkapnya, bahkan jika kamu membawaku pergi. istri presiden adalah... Apa yang dimaksud dengan istri presiden? Sejak saat itu aku satu-satunya di toko. Baik. Jika aku menangkapmu, maka kamu tidak perlu khawatir Gu Ping'an tidak muncul. Bawa seseorang yang kamu. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri. Pemilik toko kami. Akan menyelamatkanmu, ayo pergi. Tinggalkan dia. Apa yang terjadi di sini? Apa yang salah? Tidakkah kamu setuju untuk menangkap Gu Ping'an? Mengapa Song Shirui ditangkap? Dia hancur dan Gu Ping'an pemilik toko melarikan diri. Bagaimana rasanya kembali ke Kaifeng? Nona Mixed Flavors. Kembali. Nona sudah kembali, Nona sudah kembali. Kak Ping'an, villa itu tempat paling tersembunyi di istana. Kamu bisa tinggal di sana dengan tenang tidak? Ada yang akan tahu. Terima kasih. Makan malam buatan rumah. Mari kita makan bersama. Pas sekali aku juga tidak sabar kamu ingin bertemu paman si ayahku. Pasti sangat senang melihatmu keponakannya. Sudah lama tidak bertemu dengannya aku. Hidup dengan baik di Qiantang. Paman Lau khawatir padanya. Semuanya baik-baik saja di Qiantang restoran yang ayahku tinggalkan untukku selama hidupnya. Sekarang sudah dibuka kembali aku. Memanfaatkan kemudahan mengelola restoran. Mengumpulkan banyak petunjuk tentang kasus ayahku. Kak Ping'an juga ingin datang kali ini. Damai. Aku pikir kamu sudah saatnya menikah. Kamu pergi ke Qiantang sebelumnya. Sekarang kamu kembali. Mengapa tidak biarkan pamanku memutuskan untukmu? Segera menikah dengan Wan Er. Paman. Terima kasih untuk pamanku memperbarui cinta. Tapi ayahku masih memiliki keraguan. Ping'an sekarang bertekad untuk mengembalikan kasus ini kepada ayahnya. Aku sangat mengerti perasaanmu. Tapi hal ini masalah besar ini, harus dipertimbangkan dalam jangka panjang aku. Sudah mengumpulkan banyak tentangnya. Ya. Mari kita makan dulu.